Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Riyad Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat sebuah kelas unggulan atau kelas pengayaan ataupun kelas remedial di Google Classroom. Jadi ini adalah sebuah trik bagi guru untuk memotivasi siswanya untuk meningkatkan prestasi di dalam sebuah pembelajaran. Dengan cara ini diharapkan nantinya semua siswa akan termotivasi untuk berlomba-lomba masuk ke sebuah kelas yang mereka inginkan, yang kita namakan kelas unggulan ataupun kelas pengayaan atau apa saja, yang intinya akan tercipta sebuah pembelajaran yang sehat dan bersaing, ya, dimana nanti kita akan tahu perkembangannya prestasi dari masing-masing siswa, apakah dia ada peningkatan, ada perubahan atau tidak. Nah, dari situ kita bisa memetakan dan mengatur strategi untuk pengelolaan kelas, karena nantinya kalau sudah masuk siswa tersebut di sebuah kelas pengayaan atau kelas unggulan, kita bisa memberikan materi-materi yang lebih, materi-materi unggulan, ya, untuk memancing siswa lebih giat lagi belajar. Dan di sana kita bisa mengundang wali, ya, misalnya wali diperlukan untuk mengetahui perkembangan siswanya, ya. Jadi semua pihak nantinya bisa memotivasi. Jadi itu latar belakangnya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah gebrakan, ya, di dunia pendidikan walaupun belum signifikan. Ya, kita coba saja untuk melakukan gebrakan mulai yang kecil saja dan sederhana saja. Baik, di sini saya akan contohkan alurnya. Yang pertama saya akan membuat kelas unggulan, ya. Berikutnya saya akan menambahkan anggotanya dari kelas yang umum, kelas seperti biasa masih campuran, ya. Setelah kita seleksi nantinya dari berbagai segi, dari nilai, dari kerajinan, kita akan tempatkan siswa-siswa tertentu ke sebuah kelas yang kita inginkan. Yang berikutnya kita akan mengelola untuk menyalin tugas ataupun materi ke kelas unggulan ataupun kelas yang kita inginkan tersebut, di mana saya akan contohkan mengcopy, menyalin materi dan tugas dari kelas unggulan yang sebelumnya sudah kita buat atau sudah kita arsipkan. Baik, langsung saja saya praktekkan. Yang pertama saya akan buat kelasnya sama seperti halnya kita membuat kelas. Kita klik. Jadi sebelumnya kita login dulu, masuk ke Google Classroom. Nah, di sini kita buat tanda plus untuk membuat kelas baru. Nah, kita buat kelas baru, kita namai misalnya kelas unggulan baru, atau kita buat kelas pengayaan, ataupun kita buat kelas remedial dan lain sebagainya. Kita buat kita tunggu prosesnya sebentar, ya. Ini sudah jadi kelas unggulan baru. Nah, di sini bisa kita tambahkan anggota, ya. Untuk langkah pertama bisa kita tambahkan rekan pengajar kita ataupun
sesama guru kita ya. Untuk langkah berikutnya berarti kita akan menambahkan siswa ya. Kita akan menambahkan siswa. Untuk menambahkan siswa secara cepat dari sebuah kelas ke kelas lain ya, bisa kita lakukan dengan langsung mengambil anggotanya dari kelas yang sudah ada. Misalnya saya akan ambil sebuah kelas ya, dari kelas 85 misalnya saya ambil. Nah di sini kita pilih anggotanya, klik menu anggota, terus tinggal kita blok semua anggota, kita klik tindakan, terus kita klik kirim email. Berikutnya akan terbuka jendela email. Nah di sini akan muncul email-email yang ada ya, terus kita tempatkan pointer atau kursor di paling akhir. Terus pada keyboard kita tekan Ctrl A. Setelah kita tekan Ctrl A artinya untuk memilih semua email-email ini. Terus kita tekan lagi sekali lagi Ctrl C untuk mengcopy hanya. Di situ kita masuk ke kelas yang akan kita buat, yang akan kita masukkan yaitu ke kelas unggulan tadi ya. Nah ini kita pilih anggota, kita tambahkan anggota, undang siswa, terus di sininya ketik atau nama email, kita Ctrl V, itu kita tekan enter pada keyboard. Nah, maka semua siswa kalau kita klik undang maka akan otomatis terundang dan masuk ke kelas baru. Nah itu adalah cara untuk mengcopy semua anggota dari satu kelas ke kelas baru ya. Jadi cepat caranya tanpa kita harus mengetikkannya satu persatu. Kalau kita batalkan dulu. Kenapa kita batalkan di kelas unggulan baru ini? Karena kalau cara yang barusan tersebut itu untuk copy ya semua siswa, sedangkan kita ingin memilih siswa-siswa yang menurut kita adalah siswa yang berprestasi atau unggulan atau di atas rata-rata di kelas tersebut. Jadi kalau mau memilih secara yang kita inginkan siswa-siswanya, berarti jangan kita pilih semua siswa di kelas tersebut terus kita salin ke kelas baru. Nah caranya akan saya praktekkan. Kita pilih kelas mana yang akan kita ambil anggotanya atau siswanya, misalnya kelas ini misalnya ya, kita pilih anggota. Nah ini kita klik, pilih semua tindakannya, kita kirim email. Ini cara untuk kedua memilih sebagian siswa yang nantinya akan kita sortir, seleksi sesuai dengan data yang kita miliki. Nah kalau yang seperti ini tidak kita lakukan yang pertama ya. Kalau yang pertama kan tinggal kita klik di terakhir kursornya atau pointernya, terus kita Ctrl A terus Ctrl C, kita pastikan di kelas mana. Tapi cara ini hanya memilih semuanya. Bisa juga
kita gunakan cara yang ini untuk menyeleksi, tinggal kita hapus mana-mana yang tidak kita inginkan. Misalnya siswa ini tidak kita perlukan, ini tidak kita perlukan, bisa seperti itu sih ya caranya. Nah, ini tidak kita perlukan, ini nanti akan tersisa siswa yang berprestasi yang akan kita masukkan ke kelas unggulan. Terus kita Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V di kelas baru. Nah, itu bisa juga yang cara seperti ini. Namun saya ingin praktekkan cara berikutnya, yaitu kita blok saja semuanya manual seperti ini ya. Terus kita klik kanan, kita copy, kita pastekan di Google Sheet ya, misalnya di sini kita pastekan, edit, tempel ya, maka seperti ini ya. Nah, ini kita copy lagi, edit, kita salin. Kenapa kita copy lagi? Karena tampilannya seperti ini ya. Kita masukkan ke Google Dokumen, kita pastekan di sini ya, klik kanan, tempel. Nah, ini pun masih belum yang kita harapkan, tinggal kita blok semuanya ya. Terus kita copy lagi ke Google Sheet. Nah, kita misalnya pastekan tempat lain, misalnya kita pastekan di sini ya, kita edit, kita tempel. Nah, seperti ini masih terlihat baris kosongnya, tidak masalah. Terus kita filter saja data, buat filter. Nah, terus kita filter yang kosong, karena baris kosong akan kita hapus. Caranya kita kosongkan, kita pilih baris kosongnya, nah, terus kita OK-kan. Nah, ini akan muncul baris-baris kosong. Nah, terus baris kosong ini kita blok ya. Ini baris kosong yang sudah kita filter, kita blok sampai sini misalnya. Terus klik kanan, terus kita hapus baris yang dipilih. Nah, seperti ini. Terus kita kembali ke atas ya, terus filternya kita matikan bisa, atau kita pilih semua, terus kita OK. Nah, berarti kita sudah dapat data nama-nama ini. Nah, tinggal kita masukkan datanya, per siswa itu masuk kelas mana. Misalnya kalau kelas unggulan atau kelas pengayaan, kita ketik P. Kalau kelas remedia kita tulis keterangan R, P, P, R, dan lain sebagainya, P ya, sampai datanya sampai terakhir seperti ini. Nah, ini untuk apa fungsinya? Memberikan kelas pengayaan atau remedia dari masing-masing siswa, untuk mengambil hanya siswa-siswa tertentu saja yang akan kita masukkan ke kelas. Misalnya di sini saya hanya akan mengambil kelas pengayaan saja, berarti kita filter, kita blok ya, kita buat filter data, terus kita matikan dulu filter sebelumnya ya, terus kita buat filter baru, buat filter. Nah, di sini kita pilih filternya, kita kosongkan dulu, kita pilih yang P ya, terus kita OK-kan.
Oke, nah ini akan terfilter yang B-nya saja ya, seperti itu ya. Kita buktikan filteran yang lain ya. Ini kita ganti dengan R, kita oke. Nah ini kelas yang remedial ada dua ya. Ini karena Bapak muncul karena ini headernya tadi tidak kita buat, tidak masalah. Nanti kita tinggal pilih siswa ini yang remedial. Ya, kita kembali ambil yang kelas pengayaan yang kode P, kita okekan. Nanti untuk biar jelas mengetiknya kita ketik semua pengayaan. Kalau saya ngambil cepatnya saya tuliskan kode saja. Nah ini berarti sudah dapat siswa-siswa dengan kode atau siswa-siswa yang akan kita masukkan di kelas pengayaan. Tinggal kita pilih ya, kita salin, coba bisa enggak langsung kita tambahkan di kelas pengayaan ini ya, atau kelas unggulan ini, anggota ya, tambah anggota, terus kita paste sini, terus kita enter. Nah ini sudah berhasil ya, kita membuat kelas-kelas sesuai dengan yang kita praktekkan barusan ya. Terus kita undang. Setelah kita klik undang, nanti semua anggotanya sudah ada di sini di kelas tersebut. Nah itu, jadi untuk berikutnya saya praktekkan untuk menambah materi, misalnya dari materi kelas sebelumnya. Misalnya saya akan membuat materi, saya klik gunakan kembali postingan. Jika kita ingin mengambil materi ataupun tugas dari kelas-kelas sebelumnya yang sudah kita buat. Jadi di setiap kelas yang sudah kita buat, misalnya ada materi-materi atau tugas-tugas yang akan bisa kita ambil kembali untuk kelas kita tanpa harus mengetik ulang. Caranya kita klik buat ya, terus kita pilih gunakan kembali postingan, terus kita pilih kelas mana yang akan kita ambil materinya. Misalnya pertama saya akan contohkan mengambil materi, misalnya saya pilih kelas 83 IPA. Nah di sini ada materi, tinggal kita pilih saja materinya ya, kita gunakan kembali. Jadi kita pilih materinya, kita gunakan kembali, maka akan masuk ke kelasnya sama persis ya dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini untuk menghemat waktu, meringkas waktu, mempercepat pekerjaan. Ini kelebihan Google Classroom. Ini judul materinya sama, deskripsi materinya sama atau langkah-langkahnya, isi filenya, dokumennya, linknya sama ya. Seperti itu, nanti tinggal kita posting ya. Misalnya kita posting di sini ya, kita posting, kita cek, lihat materi sama ya. Tuh. Nah, berikutnya kita akan menambahkan tugas di kelas unggulan ini atau kelas baru ini. Caranya kita klik, ini kan baru materi ya, kita klik buat. Nah, kita gunakan kembali postingan. Nah, kita pilih kelas lain. Nah, kelas lain misalnya kelas unggulan yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini misalnya kelas unggulan yang ini. Nah, kelas unggulan yang sudah pernah kita sebelumnya dibuat itu adalah sudah kita arsipkan di arsip kelas. Nah, nanti saya praktekkan cara mengarsipkan kelas yang sudah selesai ya atau sudah berakhir. Nah, saya ambil kelas unggulan, di mana kelas unggulan ini adalah kelas yang sudah kita arsipkan, artinya kelas sebelumnya di tahun misalnya ajaran yang terakhir ya.
Baik, kita pilih misalnya tugasnya ini muncul, kalau ada satu tugas maka muncul satu tugas, kalau banyak tugas dan lain-lain maka di sini muncul di kelas ini. Oke, karena baru satu kita pilih, terus kita gunakan kembali, kita tunggu. Nah, di sini otomatis muncul tugas, misalnya mengisi papan Jamboard, ikuti petunjuknya apa saja. Nah, ini tugasnya untuk mengisi papan Jamboard misalnya. Nah, di sini juga akan otomatis muncul buat salinan untuk setiap siswa, atau bisa kita ubah di sini ya. Terus kita tugaskan. Nah, seperti itu caranya ya. Caranya seperti itu. Nah, di sini kalau kita klik tugas, maka akan muncul tugas ya nanti di sini. Nah, tugas mengisi papan Jamboard. Nah, ini akan sama persis dengan yang kita ambil dari kelas sebelumnya ya. Nah, ini tugas, ini materi. Nah, yang saya ambil tadi dari kelas tugas dari kelas yang diarsipkan. Nah, ini kelas unggulan yang sudah pernah saya arsipkan. Kalau saya klik, saya buka, akan muncul tugas kelas, tugas mengisi papan Jamboard. Nah, di mana di kelas yang sudah kita arsipkan, kita tidak bisa mengatur lagi kelas, atau artinya di sini tidak nampak untuk pengaturannya atau untuk menyetingnya lagi. Tidak bisa kita menyeting lagi kelasnya, misalnya settingannya apa, misalnya untuk menampilkan settingan kelas atau kode kelas, tidak bisa. Supaya bisa harus kita pulihkan lagi kelasnya. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, nah berikutnya setelah misalnya kelas unggulan yang kita buat tadi sudah selesai ya, sudah berakhir kelasnya, bisa kita arsipkan. Cara mengarsipkannya, kita klik kelas semua ya, kita pilih kelasnya. Nah, ini kelas unggulan, terus kita klik titik 3, bisa kita arsip, kita arsipkan saja, kita klik arsip. Nah, saya buktikan di kelas arsip ini ada 3 kelas bahasa Inggris, kelas unggulan. Nah, saya akan praktekkan caranya untuk mengarsipkan. Klik arsip di kelas yang kita pilih, misalnya kelas ini, klik arsip, terus kita arsipkan. Nah, maka kelasnya sudah pindah ya. Lihat saja kelas yang sudah pindah akan masuk ke kelas yang sudah kita arsipkan. Nah, kita pilih kelas yang diarsipkan, nah, muncul kelas unggulan yang terakhir tadi. Jadi seperti itu prosedurnya, caranya ya, untuk mengelola kelas unggulan dan kelas yang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.